Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 pengelolaan kelas dari kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi terkait iklim kelas. Sebelum masuk ke pematerian, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu Diva Aura dengan NIM 2400933. Selanjutnya, Nabila Dwi Nazwa dengan NIM 2401040. Dan yang terakhir yaitu Sania Lutfia Fadila dengan NIM 2408589. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian iklim kelas yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya kami persilahkan. Hai teman-teman, aku di sini kebagian materi tentang pengertian iklim kelas. Nah, kalian pernah nggak ngerasa suasana kelas kalian tuh kadang nyaman banget buat belajar, tapi kadang suka terasa tegang atau bikin males? Nah, suasana itulah yang disebut dengan iklim kelas. Iklim kelas adalah suasana atau kondisi psikologis, sosial, dan fisik yang terbentuk di dalam kelas. Iklim ini muncul dari interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kalau iklim kelasnya positif, maka siswa itu akan merasa semangat buat belajar. Kalau iklim kelasnya negatif, berarti siswanya jadi mudah tertekan, bosan, dan malas belajar. Bisa dibilang, iklim kelas itu menggambarkan bagaimana kita merasa di lingkungan, belajar kita sendiri. Makanya penting banget buat kita semua, baik guru maupun siswa, untuk menjaga suasana kelas supaya tetap hangat, seru, dan menyenangkan. Selanjutnya, kali ini aku akan membahas tentang tujuan pembentukan iklim kelas. Jadi, tujuan dibentuknya iklim kelas itu supaya belajar jadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan iklim kelas yang positif, kita jadi lebih semangat belajar, saling menghargai, dan bisa kerjasama dengan teman. Pokoknya semua jadi betah belajar di kelas. Nah, sekarang kita bahas komponen iklim kelas ya. Ada 4 komponen penting. Yang pertama, aspek fisik, yaitu tentang kebersihan dan kenyamanan ruang kelas. Kedua, aspek sosial, yaitu hubungan baik antara guru dan siswa. Yang ketiga, aspek emosional, yang dimana ada rasa aman dan dihargai di kelas. Dan terakhir, aspek akademik, yaitu dukungan guru supaya kita makin semangat belajarnya. Kalau semuanya berjalan baik, suasana kelas pasti positif dan menyenangkan. Halo teman-teman, kali ini kita membahas mengenai iklim kelas, yaitu suasana atau kondisi yang terbentuk di dalam kelas saat belajar. Iklim kelas sangat dipengaruhi oleh cara guru memimpin dan berinteraksi dengan siswa. Nah, ternyata ada 3 jenis iklim kelas. Yuk kita membahas satu persatu. Yang pertama yaitu iklim kelas autokratis atau guru otoriter. Pada jenis ini, guru memegang kendali penuh di kelas. Semua keputusan berasal dari guru, mulai dari siapa yang berbicara, kapan harus belajar, sampai cara menjawab soal. Siswa hanya mengikuti perintah tanpa banyak bertanya. Contohnya, guru langsung berkata, "Semua diam, sekarang kerjakan halaman 10." Nah, siswa pun langsung patuh tanpa bertanya kenapa dan bagaimana. Kelebihannya yaitu kelas jadi teratur dan disiplin, dan cocok juga untuk situasi yang sedang tidak kondusif. Namun, kekurangannya, siswa jadi takut salah dan jarang berpendapat, dan kreativitas dan rasa ingin tahunya bisa berkurang. Yang kedua yaitu iklim kelas laissez-faire atau guru permisif. Di kelas seperti ini, guru terlalu memberi kebebasan kepada siswa. Siswa bisa melakukan apa saja, mau belajar, mau ngobrol, atau diam, semua terserah. Contohnya, guru berkata, "Terserah kalian mau belajar atau tidak, yang penting saya sudah hadir." Akhirnya, kelas jadi ramai dan tidak fokus. Nah, kelebihannya yaitu siswa bisa berpikir bebas dan kreatif, dan tidak ada tekanan dari guru. Namun, kekurangannya sendiri, kelas jadi tidak terarah, tugas sering tidak selesai, banyak siswa jadi malas atau kebingungan. Yang ketiga yaitu iklim kelas demokratis atau guru real. Nah, ini yang paling ideal karena guru memberikan kebebasan tetapi tetap membimbing dan mengontrol agar siswa tetap pada jalur belajar. Contohnya, guru berkata, "Kalian boleh pilih kelompok dan cara presentasi sendiri, tetapi hasilnya harus dikumpulkan hari Jumat ya." Di sini siswa bebas berkreasi tetapi tetap punya tanggung jawab. Nah, kelebihannya sendiri yaitu siswa aktif, berani, dan merasa dihargai, serta suasana kelas jadi nyaman dan menyenangkan. Namun kekurangannya yaitu butuh guru yang tegas tetapi bijak supaya tidak disalahgunakan siswa. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai jenis-jenis iklim kelas.
Sekarang kita membahas mengenai faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Yang pertama yaitu ada gaya kepemimpinan guru. Faktor pertama yaitu adalah cara guru memimpin dan mengelola kelas. Kalau guru tegas tetapi ramah, suasana belajar jadi nyaman dan menyenangkan. Tetapi kalau guru terlalu keras atau cuek, maka kelas bisa terasa menegangkan atau membosankan. Yang kedua yaitu kedisiplinan dan keteladanan guru. Guru adalah panutan bagi siswa. Kalau guru datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan sopan, siswa akan meniru hal yang sama. Tetapi sebaliknya, kalau guru sering terlambat atau tidak konsisten dengan aturan, siswa jadi kurang disiplin. Yang ketiga yaitu hubungan interpersonal di kelas. Hubungan antara guru dan siswa serta antar siswa juga sangat penting. Kalau hubungan mereka akrab, saling menghargai, dan saling mendukung, suasana kelas jadi menyenangkan dan aman untuk belajar. Sekarang kita membahas mengenai peran guru dalam menciptakan iklim kelas yang positif. Guru bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga menentukan suasana belajar di kelas. Nah, ada 5 peran penting guru dalam membangun iklim kelas yang baik. Yuk kita membahas satu persatu. Yang pertama yaitu role model atau teladan. Guru adalah contoh utama bagi siswa dalam sikap, cara berbicara, dan perilaku. Kalau guru sopan, jujur, disiplin, dan ramah, siswa akan meniru hal yang sama. Teladan guru membentuk kebiasaan dan karakter baik di kelas. Yang kedua yaitu fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan menyediakan kesempatan dan sarana agar siswa aktif belajar. Guru tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memberi ruang bagi siswa untuk berpikir, mencoba, dan bertanya. Yang ketiga yaitu motivator. Guru juga harus jadi penyemangat bagi siswanya. Kadang siswa merasa malas, bosan, atau takut salah. Disinilah guru hadir memberi dorongan positif. Yang keempat yaitu pencipta komunikasi terbuka dan dialogis. Guru harus membangun komunikasi dua arah. Bukan hanya guru yang berbicara, tetapi juga mendengarkan siswa. Dan komunikasi terbuka, siswa merasa dihargai dan berani mengungkapkan pendapat. Yang kelima yaitu pembuat aturan kelas bersama siswa. Nah, ini penting banget. Guru tidak membuat aturan sendirian, tetapi melibatkan siswa untuk menyepakati bersama. Dengan begitu, siswa akan lebih sadar dan bertanggung jawab untuk menaati aturan tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait strategi menciptakan iklim kelas positif di SD. Yang dimana yang pertama yaitu menerapkan norma dan aturan kelas secara partisipatif. Maksudnya, guru tidak membuat aturan kelas sendirian, namun guru dapat melibatkan siswa dalam prosesnya. Diskusikan bersama apa yang penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan efektif. Dengan begitu, siswa merasa memiliki aturan tersebut dan lebih termotivasi untuk mematuhinya. Lalu yang kedua, yaitu memberikan penguatan positif dan penghargaan, yang dimana bisa berupa dengan pujian, senyuman, acuan jempol, atau penghargaan kecil lainnya. Fokus pada apa yang dilakukan siswa dengan baik, bukan hanya pada kesalahan mereka. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi siswa. Lalu yang ketiga yaitu membangun kerjasama dan kegiatan kolaborasi, yang dimana dalam kegiatan kolaborasi bisa berupa proyek kelompok, diskusi, atau permainan yang membutuhkan kerjasama tim. Ini juga dapat membantu siswa dalam belajar menghargai perbedaan, berbagi ide, dan bekerja menuju tujuan bersama. Lalu yang keempat yaitu mengelola konflik dengan bijak dan dialogis, yang dimana ajarkan siswa cara mengungkapkan perasaan mereka dengan sopan, mendengarkan sudut pandang orang lain, dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak, hindari menghakimi atau memihak salah satu pihak. Lalu yang terakhir yaitu memanfaatkan media belajar yang menarik dan interaktif. Di sini, guru juga bisa menggunakan media belajar dalam bentuk gambar, video, permainan, ataupun aplikasi yang relevan dengan materi pelajaran. Pastikan siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, bukan hanya duduk diam mendengarkan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai dampak iklim kelas yang kondusif. Iklim kelas yang kondusif memiliki dampak signifikan terhadap motivasi dan juga kepercayaan diri siswa. Dalam lingkungan yang positif, siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka merasa aman, dihargai, dan juga didukung. Hal ini mendorong mereka untuk tidak takut mencoba hal baru, mengajukan pertanyaan, dan mengambil resiko dalam belajar. Kepercayaan diri siswa juga meningkat karena mereka merasa memiliki potensi untuk berhasil dan tahu bahwa guru serta teman-temannya akan selalu ada untuk membantu mereka. Lalu, selanjutnya yaitu iklim kelas yang kondusif juga berkontribusi pada penurunan perilaku menyimpang ataupun bullying. Lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua siswa menciptakan ruang di mana tidak ada tempat untuk perilaku bullying ataupun diskriminasi.
Siswa belajar untuk saling menghormati, menghargai perbedaan, dan berempati terhadap perasaan orang lain karena mereka tahu bahwa seseorang itu berhak diperlakukan dengan baik. Guru juga dapat dengan cepat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah perilaku sebelum berkembang menjadi bullying ataupun perilaku menyimpang lainnya. Lalu yang terakhir, iklim kelas yang kondusif menjadi pembelajaran lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran karena mereka merasa nyaman untuk berpartisipasi, bertanya, dan berbagi ide. Suasana kelas yang positif membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga menarik, sehingga siswa merasa antusias untuk datang ke sekolah dan belajar hal-hal baru. Siswa juga dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka, sehingga pembelajaran yang dibawakan menjadi lebih bermakna dan juga relevan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan pematerian kali ini mengenai iklim kelas adalah suasana belajar yang tercipta dari interaksi guru dan siswa. Iklim yang positif membuat siswa merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Guru berperan penting sebagai teladan, fasilitator, dan motivator dalam menciptakan suasana kelas yang demokratis dan kondusif. Dengan iklim kelas yang baik, pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan juga bermakna.